Bagaimana? Ya jadi Suaranya mengaduh, Mas. aduh, Jangan pakai genset ataupun bluetooth, Mas. enggak Miss. Gimana? Iya, jadi kan kemarin aku kan ke Taiwan. Oke, siap. Pas 5 bulan, Mm-mm. aku kecelakaan kerja. Oke. Nah, udah kayak gitu kan, aku sempet dirawat juga sih di sana. Oke, siap. Nah, setelah dirawat selama 3 bulan, Mm-mm. lalu medical check up medical gitu terus itu Miss. Terus? Nah, udah kayak gitu aku nggak sanggup kerja. Oke. Nah, aku mundurin diri lah. Oke. Terus? Nah, pas kemarin tanggal 20 bulan Juni ya Miss, Mm-mm. aku tanda tangan mengundurkan diri. Oke, terus? Nah, setelah mengundurkan diri itu dari pihak majikan sama agensi, Mm-mm. aku merasa lepas tangan. Oke, terus? Nggak ya bosnya bilang kamu boleh tinggal di sini, Mm-mm. tapi nggak dikasih makan, Terus? main cuma fasilitas tempat tidur lah gitu. Mm-mm. Sambil Samen kirimkan datanya ke saya, Mas. Soalnya ini saya sudah buat laporan langsung ke pemerintah. Jadi sambil mendengarkan sampai kirim data. Terus? Ya, Setelah itu? gitu kan, aku kan butuh makan ya Miss. Betul. Orang hidup butuh makan. Iya, kalau tinggal di sini ya nggak dikasih makan ya mati lama-lama. Miss. Betul. Tidak mungkin. Datanya, Mas, sama paspornya semua data kirimin ke saya. Belum Miss. Terus sambil bercerita. Nah, pas sudah kayak gitu, aku ke tempat temen. Oke, terus? Ya barangkali bisa ngasih harapan, aku kasih uang lah buat makan. Betul. Nah, temen-temen lagi nggak ada duit. Aduh, bahaya ini. Terus? Gitu. Aku naik sepeda tuh Miss. Oke. Naik sepeda. Nah, aku keluarlah dari asrama itu. Aku bilang sama yang jaga situ, saya mau pergi lah. Ya jauh lah katanya, silakan lah. Oke, terus? Gitu kan. Ya udah, di situ aku pergi, tangan sakit ya. Sakitnya itu karena kecelakaan kerja atau memang Iya. dari awalnya sakit? Silakan kerja Miss. Kecelakaan kerja itu gimana? Kepencet atau kegeser atau kesenggol? Oh, ketiban balok. Aduh. Terus? Nah udah kayak gitu, mau nggak mau, karena temen nggak punya, ngasih solusi gimana kalau kamu kan punya HP, jual aja HP kamu. Aduh. Terus? Tuh, terus nanti untuk menghubungin orang gimana? Ya cari yang tukar tambah, kata dia. Nah, aku kan nggak tahu ya Miss ya, kalau misalkan ngejual HP itu, kalau di SIM card juga berbahaya. Betul. Aku jual HP sama SIM cardnya. Aduh, terus? Dapat uang 2000 NT itu. Oke. Lumayan lah buat makan, kata aku. Betul. Terus? Nah, sambil buat makan, aku ke tempat saudara. Di sana beberapa hari sih, dan aku juga baru tahu kalau misalkan keluar tanpa izin dianggap Kabur. Betul. Aku kaget kan. Begitu aku bilang, aku nggak tahu kalau misalkan lebih dari 3 hari itu dianggap kabur, ya dimarahin di situ Miss. Oke. Terus temanmu nggak ada yang ngasih tahu? Nggak ada, orang kita masih baru semua. Oke, terus? Nah udah kayak gitu kan, aku laporan ke Denlaker tuh.
1955. Nah, dari Depnaker bilang nggak ada laporan kalau saya ini kaburan. Oke. Oke lah, cuman kan aku bilang gini, tanggal 30 ini harusnya aku pulang, tapi karena agensi ini bilang aku kaburan, terus dipending. Nah, aku tanggal 30 aku mau dimasukin ke Mingsu. Gak tahu mau di penjara apa gimana gitu. Ya aku rekam kan, aku rekam semua perusahaan agensi sama Mingsu. Nah, aku tanya sama orang Depnaker, kok aku harus tanda tangan surat ini ya, kenapa, kata aku tuh. Terus isinya pun menyudutkan aku seolah-olah aku ini seperti kriminal gitu. Oh itu mah biar kamu nggak nuntut loh. Nuntut kenapa, kata aku kan. Soalnya kata Depnaker, ini orang agensi sama majikan kamu bisa dituntut kalau misalkan kamu mau. Aku bilang gini, aku nggak mau dituntut, nggak akan nuntut, kata aku tuh. Cuman yang aku mau jujur lah gitu. Terus kata orang Depnaker gini, emang Bang Mas Johan mau minta keadilan apa sih, kata dia tuh. Minta keadilan apa? Ya setidaknya, kata aku kan kecelakaan kerja nih. Tolonglah jangan diada-adain kalau aku ini punya riwayat sakit pada tulang punggung. Karena yang aku tahu tuh tulang nggak bisa tumbuh, Kamis. Tuh. Terus di situ isi suratnya, aku ya kayak ngancem gitulah. Kalau kamu nggak mau tanda tangan surat ini, kamu nggak akan pulang Indo. Lo kok kayak gini, kata aku. Ya udah, jadi mau nggak mau aku tanda tangan, terus aku lapor BP2MI, malah disalahin juga. Oke, lapor BP2MI disalahin. BP kamu tanda tangan surat ini lah, daripada nggak bisa pulang Indonesia, terus aku daripada di sana cacat, tanda tangan aja lah daripada ribet, kata aku. Oke, terus masalahnya sekarang di mana nih? Intinya kenapa telepon Miss Yuni? Nah, intinya gini, aku tuh merasa bener gak sih Miss kalau misalkan dari pihak agensi sama orang PT ini nggak mau tahu gitu tentang perasaan TKI gitulah. Soalnya pas kemarin aku mau bela diri aja dimarah-marahin, kamu udah tahu salah. Tapi kamu merasa salah nggak dengan cara seperti itu? Karena setahu saya memang kalau kita boleh menuntut majikan, boleh menuntut agensi, tapi yang penting kita tidak melakukan kesalahan atau kabur dari tempat perusahaan. Jadi kita kalahnya karena kamu pergi. Bener nggak sih? Iya, benar. Nah, intinya adalah kamu merasa salah nggak sebelum kejadian ini kan konsultasi dulu nih sama orang-orang yang sudah tahu, atau boleh nggak saya melakukan seperti ini? Bener nggak? Kan negara lain pasti ada aturannya nih. Oke, terus intinya sekarang maunya gimana nih? Miss Yuni suruh bantu apa? Ya sebenarnya mah aku nggak mau nuntut ya Miss, cuman mau tahu aja gitu, karena kedepannya pun mungkin aku bakalan ya ada rencana balik lagi gitu. Loh, kalau kamu sakit kok balik lagi, nggak bahaya dah? Jangan Nona. Iya, dari pihak majikan katanya kamu sembuhin dulu, nanti kamu bisa balik lagi ke sini. Nah kan kamu sakit, kamu kan tidak kuat kerja, terus ngapain kamu balik lagi, nak? Ya soalnya kan Miss, ada istilahnya ada cita-cita yang belum kesampaian. Tapi kan kamu tadi bilang toh kamu sakit kan? Iya kan? Kamu sendiri ngomong sakit kan? Bener gak sih? Bener, sakit.
Iya, kalau mau sakit ngapain ke sana lagi, Nak? Saya tahu cita-citamu belum terlaksana semua. Tapi mahalan mana kesehatanmu sama cita-citamu? Kamu boleh punya cita-cita, kamu sendiri tidak kuat kerja. Kamu sendiri yang ngomong pingin mengundurkan diri. Enakan di Taiwan kan daripada di Indonesia? Iya lah, Lis. Nah, dibilangin kemarin minta pulang. Karena keadaan sakit. Nah, sakit sembuh karena kamu di Indonesia, berarti cuaca di Taiwan gak cocok buat kamu, Nak. Enggak, jadi kalau di sini tuh ya gini nih, selama aku sakit di sana tuh cuman di apa sih, tusuk-tusuk jarum tuh aku puntur lah Terus? istilahnya, di aku puntur itu karena kata setiap dokter ya, Sifu di sana tuh bilangnya saraf kejepit. Lah iya, nanti kamu kesana lagi sarafmu kejepit lagi. Loh, di Taiwan tuh sengsara loh, Nak. Wes, oh, jangan lah. Udah, jangan kesana lagi. Aduh, kok sarafnya kejepit. Nanti otaknya kejepit lagi. Aduh, Gusti. Ah, bocah. Aduh, pegel ya aku di arah-arah gitu ya. Maksudnya apa? baru 5 bulan kerja loh, terus udah dapet. Kamu sekarang pulang Indonesia berapa lama, Nak? Aku baru 3 hari nih. Gusti pangeran tak jual, Mbak, tak pancal engko ya. Tenang, beneran udah 3 hari. Sebentar. Aku ini ora paham maksudmu. Umur berapa kamu? 37. Sudah punya istri, punya anak? Sudah semua. Istri 2, 3? 1, Miss. Aduh, aku ki ndasku jan ngeluh karo kamu loh. Kemarin ngomong jare saraf kejepit, utek kejepit, duit kejepit. Pingin mengundurkan diri dan pulang Indonesia, dan sekarang kamu baru 3 hari nyampe di Indonesia, pingin balik lagi ke Taiwan. Kemarin loh, Miss. Hah? Dari kemarin aku kan ngomongin misioni aneh pol susah pisan. Masalah lele, kowe iki jek tas 3 dino kowe rene tak jambak rambutmu tak loncat-loncat kowe engko. Udah lama aku ngomongin misioni. Sebentar, tak lihat rekodmu dulu kayak. Ini loh. Sebentar, apakah kamu pernah telepon saya di masa lalu? Enggak ada? Tak cakar kowe engko ya. Ada, Miss. Enggak ono, iki baru hari ini jam 10.45. Yang ngebales WA tuh adminnya misioni siapa, Wilson tak gimana gitu. Aduh, Gusti Pangeran. Nah terus aku nanya sebelum dipulangin ya, aku nanya ke Faisal, nggak ada balasan sama sekali. Telepon 1955 balasannya kayak gitu. Wes saiki kowe di Indonesia kowe njo opo le? Kowe tak turutane le. Kowe njo opo? Wes saiki iki mau wonge wis tak telepon dari KDI, wis tak SMS, mereka besok mau ngecek. Lah kowe wis mulai Indonesia entuk 3 dino, terus aku iki mau kon ngopo? Dia orang misioni ditolak. Aduh, salah maneh Mbok Dek Jan. Terus njalukmu apa le? Ya cewek aku sih sebenarnya mau ini Miss, apa istilahnya, mau minta saran gitu mungkin. Oke. Buat teman-teman itu seperti apa sih untuk menghadapi agensi sama orang PT itu, soalnya teman-teman aku di sana pun yang 5 orang selalu tertekan gitu, Miss. Nah, inilah kesalahan kalian. Di luar negeri itu semua orang itu punya tekanan le. Orang mau bayangkan di Indonesia penak klemah nyekel HP gak ono. Kamu lek gak kepingin tertekan yo kamu bisa nekan istrimu. Wes dadi anak lek kamu yang nekan istrimu. Lho, piye to? Aduh, bocah-bocah iki kocrok-kocrok tenan. Lho. Gini loh, Miss. Nah, dari orang apa deh pelakar kata yang bilang gini 1955, kamu di luar negeri itu urusannya saya, bukan orang PT. Sedangkan orang PT bilang kalau ada apa-apa telepon saya gitu. Betul. Itu betul. Kata orang PT. Nah kita ini bingung. Dua-duanya betul. Nah, terus Aku datang nih, Miss ya.
aku mau cerita boleh nggak nih? Lah kowe cerita meh setengah jam kan tak cakaron kok yo. Cek takok meneh. Kowe kira dia wedi telepon aku to, Le? Enggak lah, Miss. Kan Miss ini baik. Oh, tak kapok kan kamu nih baik-baik kowe. Gedelan ben radiamu. Nah, begitu aku nyampe di Taiwan tuh ya, Miss, langsung diintimidasi tuh sama orang-orang Taiwan. Terus? Diintimidasi, terus aku kan lapor nih sama orang PT. Orang PT bilangnya sabar aja dulu sebulan, 2 bulan, sampai 5 bulan coba. Kowe tak cakar tenan Le. Kowe lek sambat masalah kerjaan tak cakar. Untung kowe ra ndek Hongkong. Cedek nek Hongkong kowe tak cewakar, tak wantemi, tak ge tonton-tontonan di Victoria Park. Tak kasih tahu ya, saya kasih tahu kamu. Adik saya itu kerja di Korea. Dia telepon saya. Kakak saya tertekan di sini. Kata-kata orang Korea itu, seniornya itu orang Korea asli itu kasar banget. Jahat banget. Ngomong hancur haran ini setiap hari. Kowe iki goblok, utekmu iki encer. Keluargamu mati kabeh lah semuanya. Tertekan. Tapi nyatanya dia bisa loh. Bahkan bisa menjadi supervisor loh. Karena apa yang ditekan itu akan melenting lebih tinggi. Apapun barang itu hukum alam. Apapun yang ditekan dengan sangat kuat sekali, saat dia mampu bertahan maka dia akan melenting lebih tinggi. Itu pasti orang-orang hebat. Karena orang sukses itu bukan dari kelemar-kelemar ngegas sepeda motor terus turu meneh Le. Orang ngono kuwi. Ya kamu harus tekanan. Jika kamu pingin tekanan dan enak, ada solusinya. Kowe pingin apa ora? Lu nekan istrimu. Solusinya nekan istrimu metunya anak. Udah tahu kalau itu. Nah, satu. Kedua, kalau kamu ingin hidup tanpa tekanan, ada lagi pekerjaannya. Tidak perlu bahasa, apa tadi kemarin ya? Tidak perlu bahasa, yang penting semangat kerja. Tidak mempedulikan sahabat, semuanya aman, gaji 60 juta, bersih. Waduh. Tapi pastikan sehat. Jual ginjal. Oh enggak, aku ora ngomong loh. Aku enggak ngomong. Kan itu negara impian anak-anak muda yang tidak mau bekerja susah. Ada. Ya enggak lah, Miss. Lah dia terus piye? Nah, iya Miss, jadi gini, solusinya itu seperti apa Miss? Jadi intinya buat temen-temen aku loh, sebenarnya harus lapor ke KBRI 1955 kah, atau harus pengaduan ke orang PT kan? Bagaimanapun tetap orang PT yang harus kamu hubungi. Karena sebagaimanapun juga kamu berangkat lewat PT. Kalau saya lebih setuju sama orang PT, biar orang PT yang menyampaikan itu baru bener, Nak. Itu baru bener. Baru bener itu prosesnya, kan kamu nggak kenal di sana. Biarin, kamu tetap ikut aturannya PT, itu menurut pendapat saya. Karena kalau kamu bilang baru nyampe dimarahin sama si itu, memang luar negeri kayak gitu, Nak. Bukan hanya kamu saja. Jangankan kamu, kalau kamu tidak percaya mbaknya baru datang buka pintu aja dipecat. Gara-gara ketiak. Kemarin itu masih ada anaknya di rumah saya. Ngerti nggak? Kotangnya majikan jatuh. Itu anginnya bukan anginnya yang salah, anaknya yang salah. Dipecat. Kotangnya lele kotang ceblok di ngisor karena angin kebesar. Mbaknya yang dipecat. Lah apa salah kotangi? Dia ngomong, ya sing salah awakmu, kenapa kamu tidak mengawasin angin? Ya bangga pembantunya yang salah loh, Le. Kotangnya loh kotang ceblok. Oh iya. Nggak ada yang salah. Karena itu, kita itu keluar negeri itu, masa-masa awal itu memang paling berat, Nak. Lah awakmu wis nek kono entuk 6 wulan, gepeng rono, gepeng rene, kecepet kono, kecepet kene, untung manukmu selamat mulai Indonesia. Tadi sih, kita mau digadein. Oh digadein, oh tapuk lambemu engko ya. Aduh, Gusti Pangeran.
buat ongkos balik lagi gitu. Aduh, kayak anakku lana tak sondok ngarep guri ya tak panggang we Mas. Salah Gusti Pangeran. Kurang ajar lah anak-anak iki. Saiki karepmu piye? Iya sih, sebenarnya cuma mau ngobrol doang sama Miss Yuni. Oh, tak kaplok kan kok yo kiri-kiri ini mau ngobrol doang sama Miss Yuni. Tapi ini Le, apa itu datamu udah tak kirimkan ke Pak Konjen dan juga KP2MI. Itu apa yang kamu sampaikan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena kan intinya tidak semua orang memiliki mental petarung. Apa kamu kok salah? Kamu nggak salah. Cuman kamu belum siap ke luar negeri. Karena memang di luar negeri itu otakmu itu diperes bukan hanya pekerjaanmu nak. Karena itu percaya kan Miss Yuni ngomong, orang luar negeri itu yang dihantam itu bukan tubuh kita tapi mental kita. Boleh Miss Yuni ngomong membunuh tanpa menyentuh. Bener nggak sih? Benar. Kamu mental kan yang diajar. Kalau aku udah nggak apa namanya, istilahnya udah nggak peduli sih Miss, bukan. Nyatanya kowe gepeng ngono di kono. Jadi begitu aku sakit kan, nah baru 2 bulan kerja aku ketimpa balok terus. Berarti kan nggak fokus nah. Berarti kan nggak fokus. Enggak Miss, kalau fokus nggak fokus aku nggak tahu, soalnya kan yang di atas itu orang Taiwan lagi mindahin balok, nah aku di bawah, tahu-tahu jatuh aja gitu. Terus kamu peluk baloknya. Ya buru-buru pingsan Miss. Oh pingsan. Tak pikir baloknya dipeluk. Ada. Udah kayak gitu masih dipeluk. Nah di situ kan aku tuh mulai di apa namanya, aku puntur lah di ronsen. Nah di diagnosa. Kamu ada buktinya nggak nak? Jadi terus kamu ada kompensasi nggak nak? Ada kompensasi nggak dari BPJS? Nggak ada. Ini itu nggak ada. Ada bukti-buktinya. Nah udah kayak gitu Miss, gini Miss, ceritanya aku debat kan sama orang PT. Aku bilang gini, sejak kapan ada tulang tumbuh? Orang PT bilang, udah jualan, kamu nggak usah ngebahas yang itu. Sekarang buktinya udah jelas, di situ ada senang kalau kamu tuh ada tulang tumbuh. Enggak Bu, yang aku tanyain sejak kapan ada tulang tumbuh? Kamu tuh lebar banget sih gitu. Ya udahlah. Ada rongsenannya nggak? Ada buktinya nggak nak? Bilangnya sih ada. Sebentar. Rusli kalau mau itu DM itu si Nadira atau DM si kucing itu kalau minta nomor rekening untuk donasi itu untuk yang meninggal. Terus udah kayak gitu kan, ya udahlah, emang iya kalian ini orang hebat kata aku gitu kan. Oke, kasih saya buktinya, nanti saya akan minta tetap apakah kamu dapat kompensasi atau enggak, kamu cek nanti ya. Kalau untuk ronsenan aku nggak pegang Miss. Kalau untuk ronsenan ya, tapi kalau untuk bukti selama aku di apa namanya ditusuk jarum tuh. Lu ya tusuk jarum ini bukan bukti, tak cakar kan kok. Yang kamu waktu diambung balok tadi ada buktinya enggak? Oh, itu nggak ada Miss. Lah teman-temanmu ada bukti enggak? Bisa jadi saksi kamu berpelukan dengan balok? Ya ora kenek no le, kaya Mas Andika kae kan terbukti dhek kecepet tenan. Ngono ki ya wong baru percaya. Lah kuwi balok turu mau tabrak ngono apa piye kan kita nggak ada yang tahu, Nak. Iya, itu nggak ada bukti Miss, soalnya posisinya itu di proyek ya. Dan di situ ya emang nggak ada, harusnya kan ya Miss, harusnya gitu. Ada laporan kan dari pihak apa namanya bos gitu kalau ada kecelakaan kerja, kasih laporan gitu. Ini nggak ada. Nah, cuman aku istilahnya mengeluhkan sakit tangan, terus dibawa ke dokter akupuntur. Nah dari dokter akupuntur diagnosa katanya saraf kejepit. Situ aja sih, palingnya buktinya cuma bukti chat doang sih Miss, antara bos sama bos di grup itu, terus sama bukti aku apa namanya dirawat ya. Ya udah kirimin ke aku karena kan kita butuh bukti ini, bukan hanya sekedar berbicara, kasih ke saya ya. Itu
kita berbicara yang tadi itu kita guyonan saja, jangan dianggap serius. Miss Yuni minta maaf, bukan Miss Yuni tidak ada rasa simpati dan empati ya. Cuman kita kan berdasarkan, ya saya minta maaf nanti ada yang tersinggung terus nanti dipotong-potong dipikirnya Miss Yuni nggak ngajeni kamu, nggak, maaf ya nak ya. Tersinggung suruh minum es teh aja gitu. Minum es teh ya, biarin. Ya udah, datamu kirimkan ke saya nak ya, nanti saya akan infokan lagi karena kebetulan ada nomor telepon yang sama masuk terus ini. Siap, Miss. Oke, siap. Terima kasih ya nak ya. Oke, siap, terima kasih. Yuk. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini sama Miss Yuni ya. Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Gini